Amang dan Inang, karena kita akan mengikuti prosesi pengantin bersama dengan keluarga untuk memasuki gereja kita ini, maka kami mohonkan untuk Amang dan Inang sekalian untuk bangkit berdiri.
Bapak dan Ibu sekalian, silakan duduk. Since I found you, my life begins anew. Now what is my dreams when there is fear? For all of my dreams came true. Since I found you. Kita akan mulai acara ibadah pemberkatan nikah Jericho Andrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Hutapea. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita
bernyanyi. Kasih dan damai sejahtera untuk saudara sekalian dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana sukacita kita pada saat ini di tengah gereja ini, dalam persekutuan kita bersama, yaitu dalam acara pemberkatan pernikahan dari Saudara Jericho Adrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Hutapea. Dalam acara kebaktian pernikahan ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya sekaligus membekali kita teristimewa buat saudara berdua, Jericho Adrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Hutapea, yang akan dipersatukan oleh Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya bacakan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, terutama sekali lagi buat Jericho dan Dela. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
pada tanggal 1 Juni 2005 yang lalu, Saudara Percy dan Florence Arrowsmith, yaitu yang bertempat di Inggris, pada umur mereka suami istri yang sudah dipersatukan Tuhan pada umur 80 tahun, mereka merayakan ulang tahun perkawinannya. Dan dimunculkan satu pertanyaan kepada mereka yang sudah berumur 80 tahun. Pertanyaan itu disebutkan seperti ini: apa resepnya sehingga perkawinan saudara itu awet? Ini soal resep. Apa resepnya sehingga perkawinan saudara itu awet? Sederhana sekali pertanyaan itu. Dan jawabannya juga cukup sederhana. Mereka menjawab, resepnya adalah kami tidak pernah menghilangkan kata sayang, kata cinta, dan kata maaf dalam perkawinan kami. Itulah resepnya, kata mereka berdua, suami istri ini. Dengan penggabungan pertanyaan dan jawaban mereka itu sangat unik. Pada saat itu mereka akhirnya menjadi rekor dengan usia perkawinan tertua di dunia dan masuk dalam Guinness World Record. Pengalaman ini perlu untuk kita miliki. Seperti yang kita utarakan tadi, pertanyaan itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Jawaban itu juga sangat sederhana. Kata sayang, cinta, dan maaf. Secara teori, dalam kata begitu mudah, tetapi dalam hal melaksanakan belum tentu semudah mengutarakan itu. Untuk saudara berdua, Jericho dan Della, itu didasari oleh firman Tuhan. Dan permulaan khotbah ini, saudara berdua dibekali dengan pegangan untuk melanjutkan dan menjalani, mengarungi mahligai rumah tangga saudara berdua, memiliki kata sayang, cinta, dan maaf. Kalau di kalangan orang Batak, paling itu yang minoritas dari sudut jumlah,
yang menunjukkan kemesraan dalam hubungan suami istri. Kalau orang Batak, suami terhadap istrinya, "Ho, kau ambilkan dulu ini, katanya gitu ya. Yang walaupun sudah banyak dalam hubungan suami istri itu bukan hanya panggil papa dan mama, tapi dengan panggilan, "Mau kemana kamu sayang?" Inilah perbedaan waktu masa pacaran dan setelah menjadi suami istri. Kalau waktu masa pacaran, si laki kepada teman wanitanya dan juga sebaliknya dipantangkan untuk menghilangkan kata sayang dan cinta itu. Apalagi istilah anak muda sekarang. Ada apa sayang? Ada apa cinta? Itu menunjukkan kemesraan. Pertanyaan, kalau waktu masa pacaran kata itu sering muncul, tetapi kalau sudah resmi suami istri berumah tangga jarang muncul. Ini adalah hubungannya soal kemesraan. Dan pada saat mengungkapkan dengan panggilan sayang, cinta, dan apabila ada hal yang kurang dalam hubungan itu, satu sama lain tidak sulit untuk mengutarakan, maaf ya sayangnya. Sehingga kata sayang, cinta, dan maaf itu harus didasari oleh kasih Kristus. Dalam nats kita yang sudah saya bacakan tadi dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang mengikat, kasih yang mempersatukan, dan kasih yang menyempurnakan. Kasih sama dengan cinta, sama dengan sayang. Dan itu yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus dan diberikan kepada kita. Supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mencintai, supaya kita saling menyayangi, dan bahkan supaya kita saling memaafkan dalam hal-hal yang kurang. Sebab hal yang kurang tersebut di dalam diri kita, semuanya kita memiliki, Bapak Ibu Saudara-saudara. Termasuk di dalam hubungan suami istri, di tengah keluarga. Kasih, love, hati. Bahkan kalau kita melihat ke belakang,
penciptaan Allah terhadap manusia. Pertama sekali Allah menciptakan laki-laki. Dan kemudian Allah berkarya. Karena Allah tidak menginginkan dengan melihat kesendirian dari laki-laki itu, yaitu Adam. Akhirnya Allah mengambil satu dari tulang rusuk Adam, menciptakan seorang pendampingnya. Itulah perempuan. Pertanyaan, kok harus dari tulang rusuk? Dari dada ini, dari hati, dari jantung. Itu menggambarkan supaya dikasihi, supaya disayangi, supaya dicintai sepenuhnya. Kita katakan sepenuhnya karena nats kita dalam Kolose 3 ayat 14 ini. Kata yang terakhir, kasih itu menyempurnakan. Sehingga kita katakan harus sepenuhnya. Dan itu yang terjadi waktu Allah menyerahkan perempuan itu, Hawa, terhadap Adam. Terimalah ini. Inilah yang saya perbuat dari tulang rusukmu supaya engkau mengasihinya. Banyak muncul pertanyaan, kok Allah menciptakan dari tulang rusuk? Apa enggak bisa Allah itu menciptakan perempuan itu dari salah satu organ tubuh yang lain? Bisa. Organ terkecil sekalipun Allah bisa. Allah tidak menciptakan perempuan itu dari salah satu organ terkecil dari mata. Sebab itu bisa diartikan, kalau dari salah satu organ terkecil dari mata, supaya perempuan itu tidak dijadikan laki-laki itu hanya sebagai pajangan saja yang enak untuk dipandang saja, ibarat hiasan dinding, ibarat menghias apapun. Bukan. Allah tidak menciptakan dari salah satu organ yang terkecil dari kaki, supaya jangan diterjemahkan bahwa perempuan itu harkat martabatnya lebih rendah. Maaf, bisa untuk diinjak-injak. Allah tidak menciptakan salah satu organ terkecil dari tangan ini supaya jangan diterjemahkan bahwa perempuan itu, laki-laki bisa bertindak semaunya, salah sedikit tampar. Tetapi dikatakan harus menyayangi, mencintai, membelai dia dengan mesra, hidup setara. Walaupun dalam perkataan itu dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan menjadikan perempuan itu menjadi penolong baginya. Ini juga tidak bisa untuk diterjemahkan, dijelaskan, bahkan ditafsirkan dari kata penolong. Berarti kalau kata penolong
Ya sama dengan diibaratkan, oh ini sama dengan pembantu di rumah. Haknya lebih rendah, harkat martabatnya lebih rendah. Tidak. Tetapi dikatakan penolong yang sepadan dengan dia. Jadi jangan hanya dilihat dari hanya satu kata itu penolong, tetapi penolong yang sepadan dengan dia. Sebenarnya kalaupun kita katakan sebagai penolong, itu punya arti yang sangat luar biasa. Tanpa penolong sama dengan tanpa perempuan itu, laki-laki itu tidak akan sempurna. Sebab itulah kisah penciptaan Allah terhadap dunia ini. Sehingga untuk itu diarahkan supaya saling mengasihi. Karena kasih itu pengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Hal yang kurang dimiliki laki-laki itu akan diperbaiki dan disempurnakan perempuan itu. Demikian juga sebaliknya. Untuk itu kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan kita dalam persekutuan kita dimanapun. Tetapi pada saat ini untuk hubungan suami istri di tengah keluarga teristimewa buat saudara berdua, Jericho Adrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Hutapea. Kasih Kristus itulah yang harus saudara miliki. Sebab kasih Kristus itulah pengikat, itulah mempersatukan, dan itulah menyempurnakan hubungan saudara di tengah keluarga. Dan semuanya itu didasari oleh kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara berdua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya hidup kami penuh di dalam kasih. Kasih di antara kami, sesama kami. Dan juga terutama di tengah hubungan keluarga suami istri, orang tua dengan anak. Karena kasih tersebut, kasih dari Tuhan, itulah sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan hubungan kami dengan sesama kami. Biarlah Tuhan yang selalu bersama dengan kami, supaya kasih-Mu selalu hidup di tengah kehidupan kami. Terutama buat anak-anak-Mu di sini, saudara kami Jericho Adrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Hutapea, yang akan Tuhan persatukan dalam hubungan suami istri, di mana mereka berdua akan menjalani kehidupan mereka di tengah keluarga rumah tangga mereka nantinya. Biarlah kasih-Mu Tuhan penuh dalam diri mereka,
dalam hubungan mereka suami istri di tengah keluarganya. Dan juga buat seluruh acara yang akan dilaksanakan nantinya, baik setelah selesai kebaktian pemberkatan nikah ini dari gereja ini hingga pelaksanaan acara pesta di gedung yang sudah ditentukan, dan juga dalam melaksanakan acara adat Batak. Biarlah semuanya berjalan hanya di dalam kasih Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita yang besar di keluarga besar Siagian dan juga keluarga besar Hutapea. Teristimewa buat anak-anakmu yang Tuhan persatukan, Tuhan berkati dalam saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tidak lupa menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Walaupun kami beraktivitas melaksanakan acara ini dan juga acara di gedung nantinya, penyertaan Tuhanlah yang selalu dalam hidup kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Jericho Adrianus Aristra Siagian. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Della Natalia Boruhutapea menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Della Natalia Boruhutapea, yang telah dipilih saudara Jericho Adrianus Aristra Siagian menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jericho Adrianus Aristra Siagian menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia untuk melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia.
Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Amin. Tunggu. Bentar ya. Oke, silakan bersujud. Tentunya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang inang majelis perhalado yang hadir pada saat ini dipersilakan untuk hadir di depan altar untuk menyampaikan ucapan selamat dan juga menyerahkan tanda kasih dari gereja kita. Kepada kedua mempelai, yaitu saudara Jericho Adrianus Aristra Siagian dan Dela Natalia Borutapea. Kami dari Parhalado KPK Bernama mengucapkan turut berbahagia atas pemberkatan nikah kalian, di mana kalian telah dipersatukan di dalam Kristus menjadi suatu rumah tangga yang baru. Nah, di sini atas nama gereja kami akan menyampaikan cenderamata berupa Alkitab dan akte pernikahan kalian. Jadikanlah Alkitab ini sebagai landasan kehidupan rumah tangga kalian. Sebagaimana di dalam Mazmur dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Firman ini mengajarkan kepada kita semua untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, terlebih pada kalian rumah tangga yang baru ya. Niscaya kalian akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui kehidupan rumah tangga kalian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima. Iya. Ya, salam kasih lah. Salam sehat. Ya, salam sehat. Yuk. Ya, tunggu ya, tenang aja, santai dulu ya. Ya, oke ya, nanti dibantu. Oke, silakan dulu kembali.
Ya, tunggu, ada yang bantuin. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian kita dari Kidung Jemaat, Yesus Menginginkan Daku. Sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita untuk 2 kantong persembahan melalui amplop yang sudah kita terima, yaitu untuk ke Huria dan juga untuk pelayanan diakoni sosial. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita serahkan kepada Amang Sintua John Bray untuk memandu acara kita selanjutnya. Silakan Amang. Sekali lagi puji syukur karena acara ibadah pemberangkatan nikah antara Jericho Adrianus Aristra Siagian dengan Dela Natalia Boru Tapea sudah selesai kita laksanakan. Sekarang kita akan melanjutkan sepatah kata dan ucapan selamat mewakili keluarga besar dari calon pengantin laki-laki dari keluarga Siagian. Kami persilahkan. Salam. Horas mahita salhutna. Perjusahali mauliate tadok tuamat tapardeng kabasai. Ala asini rohana do bui hita marpungu ibagas jorona. Mauliate di pasata itu akpadita. Na pasahaton paso-paso pardongas saripeon. Tuanak dohot buru ni huriai. Imanak ngami dohot parumen nami. Suak songinang tu hamu amanami perhalado, pasaton nami hamaleton nami tu hamu amanami perhalado namangula di huria hakabipi kebeoran lamon. Suak songinang tu pianis do song leader mauliate di pasaro nami tu hamu. Songoni manak tu hita namar dongat tu boru bere sohoy nang dongas sahutan nami. Terlumubi tuhamu hula-hula nami Raja Hutapea tulang do sude na subuh hugare hami apala di bagas tikion. Mauliate di pasar nami tuhamu saluhutna. Ala dilek kamuru tikimunargai Roma dohoti paso-paso pardongas saripeon ni yanak pon nami apala di bagas tikion. Dohoton hupangi dohami tuhamu amanami perhaladu perdita asara uduru hitan non tuinganan nahu padari hami ima di Maria Konvensel Jalan Perintis Kemerdekaan songoni mazohata sek kami mauliate horas.
Selanjutnya yang mewakili dari keluarga besar pengantin perempuan, keluarga Hutapea, kami persilahkan. Shalom. Ora semadi hita saluhna. Nahu parsangapi hami, amang pendeta Jeffrey Stindaon, nahu parsangapi hami, pangulani Huria Kebaran Lama, nahu parsangapi hami, majelis HKB Kebaran Lama, nahu parsangapi hami, sudah petugas full timer yang ikut serta menghadiri, memberikan yang terbaik buat pernikahan putri kami dan hela kami. Di hita saluhna na pungu di gerejaon, kalau mobil di hamu telogani amang guru nami siagian, melate tetong upasatami tu hamu ala dinggado merdalan acara pemasukan perbogason ni guru nami della Hutapea dohot hela nami Jericho siagian. Soni di hita Hutapea na marungat tubu do uduranna saluhna. Melate dong tong pasaton nami ti hita saluhna dipagi do hami do pe dung selesai san bagas gerejaon asa udur mahita laho majalo adat sian keluarga ni mangrutta siagian di inganan nang di Paradena Sida di Maria Compassion Hall Kelapa Gading. Jadi di hita saluhna na pengudison gomos situtu pagdon nami asara udur mahita laho maddohoti ulaon acara adat na naik sepatu pauta duga sederon. So ni mahata san hami hasuton perburu Hutapea malate. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan pengantin dan bersama dengan amang pendeta kita. Amang. Nah. Amang pendeta tetap di tempat. Kami undang kedua orang tua dari pengantin untuk maju ke depan untuk foto bersama dengan amang pendeta. Kedua orang tua kami persilakan untuk duduk kembali. Amang pendeta tetap masih di tempat. Kami undang untuk kita para halado HKBP Kebayoran Lama untuk maju ke tempat untuk
Selanjutnya acara sesi foto pengantin bersama dengan orang tua dari keluarga Siagian.